Pemirsa, Bakamla RI melepas KN Pulau Dana 323 berangkat ke Lok Semawe Aceh untuk membawa bantuan kemanusiaan seberat 92,2 ton. Bakamla Republik Indonesia secara resmi melepas keberangkatan KN Pulau Dana 323 di dermaga Makobar, Batam yang membawa 92,2 ton bantuan kemanusiaan untuk disalurkan ke wilayah banjaran longsor di Lok Semawe Aceh. KN Pulau Dana 323 menjadi unsur kedua yang diberangkatkan setelah sebelumnya KN Pulau Nipah 321 mengirimkan bantuan tahap pertama sebanyak 70 ton. Bantuan nanti akan diberikan ke wilayah terdampak di Aceh dan akan diterima langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA. KN Pulau Dana 323 membawa berbagai kebutuhan mendesak masyarakat yang meliputi kebutuhan pangan, sanitasi dan kesehatan, pakaian, perlengkapan tidur, perlengkapan bayi dan wanita, serta perlengkapan darurat. Bantuan ini menjadi bukti kepedulian dan kebersamaan yang membentuk kekuatan besar bangsa. Bakamla RI, Laksamana pertama Bakamla Bambang Sumantri hadir di sini menyampaikan duka yang mendalam atas saudara-saudara kita yang menderita di Sumatera, di Aceh, di Medan, dan di Padang. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai sesama bangsa punya solidaritas. Kemudian sekaligus bahwa ini menunjukkan tugas Bakamla seperti disampaikan tadi bahwa kita melaksanakan tugas keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum juga. Selain itu kita juga peduli kepada sesama bahwa kita merasa satu saudara. Kemudian juga saya menyampaikan apresiasi kepada KN Dana 323. Pemirsa, intensitas hujan tinggi menyebabkan ruas jalan menuju Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat amblas sedalam 5 meter. Akibatnya akses penghubung ke kawasan wisata itu tidak bisa dilalui kendaraan. Bagan Kera 2, tepatnya di Kampung Cimapang, telah terjadi. Video amatir merekam kondisi ruas jalan nasional Bagan Kiara 2, Desa Loji, Kabupaten Sukabumi yang amblas. Jalan tersebut retak dan amblas sepanjang 50 meter dan sedalam 5 meter. Sebuah truk box bermuatan sembako pun terjebak di jalan amblas tersebut. Tewas sekitar jam 5.45 lah, ada jam 6 kira. Kondisi waktu itu gimana Pak pas lewat? Ini dari semalam juga udah ada retak sedikit, tapi jalan masih rata ya. Begitu mau lintas, langsung turun. Akibat amblesnya jalan, arus lalu lintas menuju Surade dan kawasan wisata Pantai Ujung Genteng dan sebaliknya putus total sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Sementara pengendara roda 2 yang nekat melintasi di jalan ini harus terpaksa bersusah payah menaklukkan medan. Petugas pun dikerahkan ke lokasi terdampak. Saat ini sedang dibantu oleh masyarakat bersama dengan PUPR, bersama dengan kepolisian juga membantu mengevakuasi kendaraan yang terjebak di jalur arah wisata ke Pejampangan ini, tepatnya di Kampung Cimapang. Para pengendara maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Ujung Genteng dan Surade diimbau untuk menggunakan jalur lainnya, yakni Pangleseran Lengkong. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu yang tidak kalah penting saat libur Natal dan Tahun Baru adalah kondisi cuaca. Saat libur Nataru nanti, BMKG telah memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak mau kalah dengan petugas damkar, sejumlah relawan pemadam kebakaran di Bali ikut berlatih mengasah kemampuan dalam memadamkan api. Mereka juga bisa berfungsi sebagai jembatan informasi, menghubungkan masyarakat dengan damkar resmi. Inilah aksi para relawan pemadam kebakaran di Bali yang sedang berlatih memadamkan api. Para relawan ini berfungsi vital dalam pencegahan kebakaran seperti mengevakuasi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang siaga. Para relawan juga bisa menghubungkan masyarakat dengan layanan damkar resmi, memastikan respon cepat pemadam kebakaran. Diharapkan dengan pembentukan komunitas relawan pemadam kebakaran, rasa cemas masyarakat terhadap bencana kebakaran dapat teratasi lebih baik. Usai menjalani pemeriksaan secara maraton sejak dibekuk Selasa lalu, Polda Jawa Barat menetapkan YouTuber Adimas Firdaus atau Respop sebagai tersangka ujaran kebencian. Ia pun terancam hukuman 7 tahun penjara. Bandung dia. King. Sambil tertunduk malu, Adimas Firdaus atau kerap yang dikenal Resbob di media sosial akhirnya digelandang ke Direktorat Reserse Kriminal Cyber Polda Jawa Barat. Resbob sebelumnya buron usai melakukan aksi ujaran kebencian di media sosial terhadap suku Sunda. Resbob juga sempat melakukan pelarian hingga ke Jawa Timur sebelum akhirnya ditangkap petugas gabungan. Kini status Resbob telah resmi dinaikkan menjadi tersangka. Akibat perbuatannya, Resbob terancam hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya, influencer Adimas Firdaus alias Resbob menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Tanya itu, si perekam juga menertawakan hinaan tersebut. Video ini pun membuat warga geram. Dari Bandung, Jawa Barat, Yon Pangestu melaporkan. Hari ini sidang lanjutan kasus narkoba yang menjerat aktor Amar Zoni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Amar Zoni hadir secara langsung di sidang lanjutan kasus narkoba yang menjerat dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Sebelum menghadiri sidang, Amar Zoni dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Cipinang. Amar Zoni mengaku siap untuk menjalani sidang hingga tuntas. Bisa ikut sidang ya. 2 oknum polisi pelaku pengeroyokan debt kolektor hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan dijatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Majelis Sidang Komisi Etik dan Profesi atau KKEP Polri memutuskan 2 anggota polisi dijatuhkan sanksi PTDH. Keduanya terbukti menghilangkan nyawa 2 orang debt kolektor. Sementara 4 pelaku lainnya dikenakan sanksi demosi selama 5 tahun. Dari fakta persidangan terungkap, keempatnya hanya berperan mengikuti ajakan seniornya. Kemudian dalam fakta persidangan terhadap Brigadir IAM Kesatuan Yanma Polri terhadap Brigadir AMZ Kesatuan Yanma Polri dengan peran pertama
Bribda AMZ, pemilik kendaraan NMAX hitam yang dicegat dan diberhentikan oleh debt collector dan kemudian menginformasikan ke Brigadir IAM. Kemudian untuk Brigadir IAM menerima informasi melalui WA Group dari Brigadir AMZ bahwa dia dan motornya ditahan oleh pihak Matel, sehingga Brigadir IAM spontan saat itu juga mengajak 4 orang lainnya ke lokasi yang dikirim oleh Bribda AMZ.